Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teorema Lagrange ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang terkait dengan coset. Jadi coset itu pengantar sebelum ke Lagrange ini. Ini kita akan masuk ke teorema Lagrange-nya. Tapi sebelumnya mungkin sedikit saja kita ingat kemarin coset itu adalah apa gitu ya. Coset itu kemarin ini. Jadi kalau kita punya H itu subgrup dari G, kita bisa mengambil sebuah elemen di dalam G, kita bisa membentuk coset kanan seperti ini, yaitu subgrup H dikalikan dengan A. Bukan dikali sih, ini tergantung operasinya ya. HA ini coset kanan, kalau AH berarti coset kiri. Oke, dan kemarin kita juga sudah bahas sifat-sifatnya. Anda bisa buka di video yang menjelaskan tentang coset ya. Nah, dan terakhir kemarin kita membahas tentang indeks ini. Jadi indeks dari suatu grup, satu subgrup, mohon maaf gitu ya. Ini jadi H itu subgrup dari G, maka banyaknya coset kiri atau coset kanan yang berbeda dari H di dalam grup G itu disebut indeks gitu ya, dari subgrup H di G. Contohnya kemarin kalau grupnya tuh grup bilangan bulat Z plus ini dengan himpunan dengan subgrupnya M itu sama dengan 4Z, maka kita peroleh indeks dari M di grup Z itu 4, karena coset yang terbentuk oleh subgrup 4Z ini ada 4 ya. Kemarin M, kemudian M plus 1, M plus 2, dan M plus 3. Nah, kita sekarang masuk ke teorema Lagrange-nya. Bunyinya gimana sih ya? Ini teorema utama Lagrange seperti ini. Jika H, atau misalkan H itu adalah subgrup dari suatu grup berhingga. Grup berhingga, jadi elemennya sebanyak hingga ya, G. Maka order dari H, ingat ya, order himpunan itu artinya apa? Order grup itu maksudnya banyaknya elemen di dalam H ya, membagi habis order dari G. Jadi kalau G-nya adalah grup berhingga, kemudian H itu adalah subgrup di dalam G, maka order dari H, banyaknya elemen di dalam subgrup H itu membagi habis banyaknya elemen di dalam grup G. Hasilnya apa? Hasilnya adalah indeks dari H. Nah, ini perhatikan. Ini G, order G, ini berarti banyaknya elemen di dalam G sama dengan, ini kan kemarin simbol indeks ya. Jadi ini indeks dari, ini notasi indeks, ini indeks dari H di grup G dikali order H. Artinya tadi itu kalau banyaknya G dibagi dengan banyaknya elemen di H itu sama dengan indeks dari H. Itu kalau G-nya berhingga. Gitu ya. Mungkin kita kalau di sini bisa mengambil contoh grup berhingga itu grup modulo ya. Misalkan Z6. Lah, Z6 itu isinya berapa? Z6 itu kan isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa mengambil misalkan subgrupnya 03 gitu misalkan. 03 itu subgrup di dalam Z6. Lah, dari 03 itu kita akan bisa membentuk, berarti nanti berapa cosetnya yang bisa terbentuk. Hitung aja. Z6 ada 6 elemen. Kemudian H-nya tadi subgrupnya 03 itu 2 elemen. Berarti indeks dari H itu adalah 3, 6 bagi 2 ya. Jadi kita bisa membentuk
Jadi koset yang bisa terbentuk oleh H itu adalah sebanyak 3. Nanti itu adalah H itu sendiri, H plus 1, H plus 2. H plus 3 itu balik ke H lagi gitu kira-kira. Nanti kalau butuh penjelasan dari kues saja akan saya jelaskan. Itu yang pertama terkait dengan teorema Lagrange ya. Kemudian yang kedua, akibat dari teorema Lagrange ini, kalau kita punya grup G-nya itu adalah grup berhingga berorder n gitu ya. Ordernya adalah n, banyak elemennya sebanyak n, maka order dari suatu elemen A di G itu pasti membagi habis n gitu ya. Jadi kalau G-nya itu grup berhingga yang berorder n, maka semua order dari elemen-elemen di G itu pasti membagi habis n. Dan nanti implikasi yang lain adalah A kita pangkatkan n sama dengan E. Tadi contoh ambil Z6 tadi, Z6 isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Z6 dengan operasi penjumlahan. Order dari masing-masing misalkan 0 berarti cukup 0 pangkat. Kalau n sebanyak 6 ya, 0 pangkat 6 jelas 0. 1 pangkat 6, 1 pangkat 6 dalam penjumlahan itu berarti 6 kali 1. 0 kan? 6 modulo 6 kan 0. 2 pangkat 6 0, 3 pangkat 6, 6 kali 3 18 juga 0. 4 pangkat 6 berarti 6 kali 4 juga 0 gitu. Jadi pasti kalau semua elemen kita pangkatkan n itu 0. Dan juga order dari A itu pasti membagi habis n gitu ya. Itu kemudian akibat yang lain lagi ini corollary 4313 ini, misalkan G adalah grup berorder prima, maksudnya banyak elemennya sebanyak bilangan prima gitu ya. Misalkan Z3, Z5, Z7 gitu ya. Pasti G itu adalah siklik. Siklik kemarin apa? Dia bisa dibangun oleh sebuah elemen. Misalkan Z3 bisa dibangun oleh sebuah elemen. 1 misalkan. 1 tambah 1 2, tambah 1 tambah 1 0 atau 3 gitu ya. Jadi ini kalau grupnya itu berorder prima, maka G itu pasti siklik. Kemudian ada teorema baru lagi yang hampir sama tapi beda sih dengan teorema Lagrange tadi. Kalau Lagrange tadi satu subgrup, kalau di sini misalkan H dan K itu dua buah subgrup ya, ini ya, dua subgrup yang berbeda, berhingga, dua subgrup berhingga dari grup G, maka ini nanti order dari HK itu sama dengan order H kali order K per irisan dari H dengan K gitu ya. Nah nanti kalau Anda butuh penjelasan bukti yang juga sampaikan saja, nanti akan coba kami jelaskan buktinya. Kemudian ini misalkan H dan K adalah subgrup berhingga dari grup G, demikian hingga irisannya itu hanya E saja gitu ya. Jadi tidak boleh ada irisan yang lain. Maka order dari HK itu sama dengan order H kali order K gitu ya. Ini berlaku dengan syarat tadi, irisan dari dua subgrup itu hanya elemen netral saja, tidak punya irisan lain selain elemen netral gitu ya. Kemudian ada teorema tadi, bedanya dengan ini apa? Sama ya dengan yang ini, HK H kali K per H irisan K, HK H kali K per H irisan K, ini sama ya. Kemudian ini jika HK itu subgrup berhingga dari grup G, demikian hingga irisannya hanya elemen netral, maka HK itu sama dengan H dikali K. Ya, kenapa? Ya pasti karena
apa namanya, irisannya, kalau irisannya hanya elemen netral saja kan satu, berarti pembaginya ini yang bawah ini hanya satu, maka order HK sama dengan order H kali order K, itu ya. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Teorema Euler ini, coba misalkan A dan N itu merupakan bilangan integer, bilangan bulat maksudnya, sedemikian hingga N-nya itu positif, dan GCD ini maksudnya FPB ya, apa namanya, faktor persekutuan terbesar ya FPB itu ya, antara N dan A dan N itu 1, maka A pangkat ini apa ini simbol untuk apa ini, V ya, ini dibaca theta atau V ya. N sama dengan ini adalah satu modulo N, ini maksudnya ini ya. Itu nanti kalau mau lebih jelas ini lebih khusus mungkin pembahasannya. Jadi teorema Lagrange tadi intinya yang pertama tadi ya, ini tadi order dari G itu sama dengan indeks H di dalam G dikali order dari H, atau sama saja nanti order G dibagi order H itu sama dengan indeks dari H di dalam G. Jadi kalau kita punya grup berhingga, kemudian kita mengambil subgrup, nah kita bisa menghitung kira-kira nanti banyaknya koset yang berbeda di dalam, banyaknya koset yang terbentuk oleh H yang berbeda itu adalah tinggal banyaknya elemen G dibagi banyaknya elemen H, gitu ya. Contohnya tadi itu Z6 tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian hanya 0,3 tadi, subgrupnya adalah 0,3 tadi, maka nanti kita bisa membentuk 6/2, jadi 3 koset yang berbeda yang terbentuk oleh H itu semoga sedikit membantu. Nanti kalau masih ada yang bingung, sampaikan saja bagian mana, akan coba kita jelaskan lagi. Mohon bersabar, ini masih kuliah online, kondisinya masih seperti ini, jadi kita jalani dulu. Semoga sehat selalu semuanya, tetap semangat belajar gitu ya. Silahkan nanti kalau ada request materi apa ingin dijelaskan, sampaikan saja. Semoga bermanfaat, dan kalau Anda mau mengikuti video-video yang lainnya silahkan bisa subscribe. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.